di video kali ini saya ingin berbagi mengenai apakah boleh seorang istri mengajukan gugatan perceraian tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada suaminya, atau seorang istri apakah boleh mengajukan gugatan cerai secara diam-diam. Nah, jika merujuk ataupun mengacu kepada undang-undang perkawinan, diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan negeri untuk orang-orang yang non-Islam dan pengadilan agama untuk orang-orang yang beragama Islam. Nah, berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun kembali. Nah, alasan-alasan tersebut diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menerangkan bahwa alasan-alasan untuk dapat dilakukannya perceraian yang pertama, salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan juga tanpa alasan. Nah, yang ketiga, salah satu pihak terkena hukuman 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan itu berlangsung. Nah, yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang berbahaya bagi pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ataupun seorang istri. Nah, yang keenam, antara pasangan suami istri tersebut terjadi terus-menerus perselisihan ataupun pertengkaran yang tidak dapat hidup rukun kembali di dalam suatu rumah tangga. Nah, dalam perkembangannya diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung bahwa alasan perceraian harus ada ataupun harus terjadi pisah rumah antara suami istri selama 6 bulan. Nah, menurut peraturan perundang-undangan menjawab pertanyaan tadi, apakah boleh seorang istri menggugat cerai suaminya tanpa memberi tahu terlebih dahulu ataupun menggugat cerai suami secara diam-diam? Nah, menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, tidak ada aturan yang mewajibkan istri untuk memberi tahu terlebih dahulu kepada suami sebelum mengajukan gugatan perceraian tersebut. Nah, dengan kata lain, langkah seorang istri yang menggugat cerai suami secara diam-diam itu diperbolehkan menurut hukum. Nah, di dalam hukum Islam, perceraian sendiri terbagi menjadi 2, yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami dan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Nah, yang membedakan adalah subjek yang mengajukan cerai tersebut. Yang melakukan cerai talak adalah suami terhadap istri. Nah, sedangkan gugatan perceraian itu dilakukan istri terhadap suami. Nah, terkait gugatan perceraian, kompilasi hukum Islam mengatur ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ataupun kuasanya di pengadilan agama. Nah, mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.